asal-usul yang hampir dilupakan. Angin sore di lapangan Merdeka berhembus lembut ketika Ardi Pranata berdiri menatap Monumen Nasional. Di balik kerumunan wisatawan dan suara pedagang keliling, ia merasakan sesuatu yang berbeda, seolah tugu setinggi 132 meter itu menyimpan cerita yang lebih dalam daripada sekadar lambang kemerdekaan. Sebagai seorang peneliti sejarah muda, Ardi kerap mendengar bahwa Monas dibangun sebagai simbol perjuangan bangsa, tetapi ia selalu yakin ada lapisan kisah lain yang nyaris terlupakan. Hari itu, ia datang bersama seorang rekan jurnalis dokumenter bernama Saraswati, atau yang akrab ia panggil Saras. Mereka berdua telah berbulan-bulan mempersiapkan riset untuk membuat dokumentasi sejarah yang lebih jujur, lebih manusiawi, dan lebih dekat dengan generasi muda. Ardi, kau tahu? Tanya Saras sambil mengatur kamera. Orang-orang datang ke Monas untuk berfoto, tapi tidak banyak yang benar-benar tahu bagaimana perjuangan membangunnya. Ardi mengangguk. Monas bukan sekadar beton, ini adalah mimpi yang diperjuangkan di masa ketika bangsa kita masih rapuh. Mereka melangkah menuju sisi utara Tugu, tepat di bawah Tugu peringatan proklamasi yang pernah menjadi titik pengorganisasian pembangunan Monas. Waktu seakan berjalan mundur dalam imajinasi Ardi. Ia membayangkan bagaimana suasana Jakarta pada tahun 1950-an, kota yang baru bangkit dari kolonialisme, dengan jalan-jalan yang penuh debu dan gedung-gedung peninggalan Belanda yang belum tersentuh renovasi. Dalam pencariannya, Ardi bertemu dengan Profesor Wirsadana, seorang sejarawan yang sejak muda mengikuti proses awal pembangunan Monas. Di ruang kerjanya di Perpustakaan Nasional, sang profesor membuka map besar berisi sketsa pertama rancangan Monas. Tidak banyak yang tahu, ucap Profesor Wirsadana, bahwa Monas adalah simbol kebangkitan mental bangsa. Bukan hanya kemerdekaan, tetapi juga sebuah pernyataan bahwa Indonesia sanggup berdiri setara dengan bangsa-bangsa lain. Ia memperlihatkan sketsa karya Friedrich Silaban dan R.M. Soedarsono, dua arsitek besar yang beradu konsep. Ardi terpaku. Ia melihat goresan-goresan awal yang menggambarkan bentuk tugu menjulang dengan lidah api emas yang bermakna semangat perjuangan yang tak pernah padam. Tetapi, lanjut sang profesor, pembangunan Monas tak pernah mudah. Ada krisis anggaran, penolakan politik, bahkan bencana teknis. Banyak orang tak tahu bahwa di masa awal, sebagian rakyat mempertanyakan kenapa pemerintah membangun tugu raksasa ketika rakyat masih hidup serba kekurangan. Kata-kata itu terngiang kuat dalam benak Ardi. Ia merasa seperti baru membuka pintu menuju lorong sejarah yang lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Sementara itu, Saras merekam setiap percakapan dengan penuh antusias. Ia tahu kisah ini akan menjadi dokumentasi besar yang akan menggugah banyak orang. Sore itu, Ardi duduk di dekat kolam refleksi, memandang bayangan Monas yang tampak seperti menjulang lebih tinggi dari biasanya. Di benaknya terlintas satu pertanyaan besar. Jika Monas adalah simbol perjuangan, maka siapa saja yang telah berkorban untuk membangunnya? Pertanyaan itu menjadi awal perjalanan panjang mereka. Sebuah perjalanan yang akan membawa Ardi, Saras, dan Profesor Wirsadana menelusuri arsip-arsip tua, mewawancarai para saksi sejarah, hingga menemukan fakta-fakta yang tidak pernah tercatat dalam buku pelajaran sekolah. Dan tanpa mereka sadari, perjalanan ini akan membawa mereka pada sebuah misteri yang bahkan belum pernah diceritakan oleh sejarah resmi negara. Pertarungan dua arsitek besar. Pagi itu, kabut tipis mengambang di sekitar lapangan Merdeka ketika Ardi dan Saras kembali bertemu dengan Profesor Wirsadana. Mereka sepakat melanjutkan pencarian di ruang arsip Perpustakaan Nasional, tempat sketsa-sketsa lama dan dokumen berdebu menyimpan kisah masa lalu yang hampir tak tersentuh. Monas tidak lahir dari satu pemikiran, ujar Profesor Wirsadana sembari membuka lembaran arsip berikutnya. Ia lahir dari pertempuran ide yang tidak pernah dipublikasikan secara gamblang. Ardi mencondongkan tubuh, menatap dua nama besar yang sering ia dengar, Friedrich Silaban dan R.M. Soedarsono. Dua arsitek yang sama-sama memiliki visi besar, namun berbeda pandangan tentang bagaimana Indonesia seharusnya berdiri di panggung dunia. Silaban, sosok visioner, modernis, dan dekat dengan Presiden Soekarno, menginginkan tugu yang monumental ala modernisme internasional, sesuatu yang bisa membuat dunia menoleh. Indonesia harus berani tampil, katanya dalam salah satu tulisannya. Sebuah bangsa yang baru merdeka tidak boleh kecil hati.
Sementara itu, Soe Darsono, arsitek muda yang dikenal tegas dan idealis, menginginkan tugu yang lebih syarat filosofi Nusantara. Ia menggagas bentuk yang merujuk pada simbol Linggayoni, perpaduan maskulin dan feminin yang menggambarkan keseimbangan alam dan kehidupan. Dua pemikiran besar, dua arah pandang berbeda. Di ruang arsip yang sunyi, Ardi bisa membayangkan bagaimana perdebatan itu dulu terjadi. Surat-surat yang kusam menampilkan catatan-catatan rapat yang panas. Silaban menilai pendekatan Soe Darsono terlalu kental estetika tradisi sehingga tampak seperti masa lalu. Sementara Soe Darsono menilai rancangan Silaban tidak cukup menyuarakan identitas Indonesia. Saras membaca salah satu catatan kecil dari seorang pejabat negara kala itu. Dua orang ini sama-sama berbakat, tapi perbedaan mereka seperti api dan air. Namun keputusan akhir berada di tangan Soekarno. Sang presiden menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar monumen. Ia ingin Monas menjadi pernyataan bangsa kepada dunia. Dan ia menemukan sintesis antara dua ide itu, memadukan modernisme Silaban dengan filosofi mendalam yang diusulkan Soe Darsono. Ketika hasil akhir diumumkan, publik tidak tahu bahwa prosesnya penuh intrik politik, tarik-menarik kepentingan, dan perdebatan panjang. Monas bukan hanya tugu, melainkan kompromi besar antara pemikiran, budaya, dan masa depan. Sambil membaca dokumen itu, Saras berkata lirih, "Jadi, Monas ini bukan sekadar karya arsitektur tunggal. Ia adalah hasil pertempuran intelektual. Pertempuran yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa," tambah Ardi. Tapi mengapa tidak banyak yang tahu? Profesor Wirsadana menarik napas dalam. Karena sejarah selalu memilih yang sederhana untuk diceritakan. Padahal kenyataannya jauh lebih panjang dan rumit. Bagi Ardi, narasi ini membuka pemahaman baru. Ia merasa seperti menemukan potongan puzzle besar yang selama ini hilang. Pertarungan dua arsitek besar itu bukan hanya tentang bentuk tugu, tetapi tentang jati diri bangsa yang tengah mencari wajahnya. Namun perjalanan mereka belum selesai. Profesor itu menutup map terakhir dan berkata pelan, "Jika kalian ingin memahami Monas lebih dalam, kalian harus melihat asal-usul lidah api emas itu. Disitulah rahasia yang sebenarnya berada." Ardi dan Saras saling berpandangan. Mereka tahu, langkah berikutnya akan membawa mereka memasuki lapisan sejarah yang lebih dalam, sesuatu yang bahkan banyak sejarawan enggan membahasnya. Rahasia di balik lidah api emas. Malam itu, angin di sekitar Monas bertiup dingin. Ardi dan Saras berdiri di bawah cahaya lampu taman yang menyoroti puncak Monas, tempat lidah api emas berkilau memantulkan cahaya. Di balik keindahan itu, mereka membawa sebuah kertas kuno berisi catatan teknis dan catatan pribadi salah satu teknisi awal pembangunan tugu. "Lidah api itu jauh lebih misterius dari yang kita kira," gumam Ardi. Catatan itu menceritakan bagaimana bahan emas yang digunakan bukan sekadar pesanan biasa. Terdapat rumor tentang sumbangan rahasia dari beberapa negara sahabat, bahkan ada cerita bahwa sebagian emas berasal dari rakyat yang menyumbangkan perhiasan pribadi di masa awal pembangunan. Tidak ada catatan resmi yang membenarkan hal itu, namun jejak-jejaknya tersebar di berbagai arsip kecil yang pernah ditemukan Profesor Wirsadana. Dalam catatan teknisi bernama Marwan, tertulis, "Emas itu dikirim dalam peti kayu. Tidak ada nama, tidak ada asal. Hanya instruksi dari atas, gunakan tanpa bertanya." Saras mengernyit. Ini seperti cerita detektif sejarah. Mereka kembali menemui Profesor Wirsadana keesokan harinya. Sang profesor tampak ragu untuk membuka dokumen terakhir, seakan menyimpan memori kelam yang tidak ingin diungkit. "Lidah api itu," katanya, "bukan hanya simbol. Ia adalah pesan." Presiden Soekarno ingin api itu tidak pernah padam, tetapi yang tidak dicatat sejarah adalah bagaimana ia mengorbankan begitu banyak hal demi memastikan emas itu terpasang. Ardi terdiam. "Apa maksudnya, Profesor?" Bung Karno tahu bahwa emas itu akan menjadi polemik. Sebagian pejabat menentangnya karena dianggap pemborosan. Tapi Bung Karno ingin satu pesan, Indonesia adalah bangsa yang bermartabat. Emas itu bukan kemewahan, melainkan penanda bahwa bangsa ini tidak lagi berada di bawah bayang-bayang siapapun. Namun bukan itu misterinya. Profesor menyerahkan sebuah amplop berisi foto-foto lama instalasi lidah api. Dalam salah satu foto,
Terlihat 30 pekerja yang tak pernah disebut dalam dokumen resmi. Wajah-wajah lelah, tangan kotor, tetapi mata bersinar bangga. Inilah para pekerja yang berada di balik emas itu, ucap Profesor Wirsadana. Mereka bukan pejabat, bukan tokoh besar. Mereka adalah rakyat biasa. Ardi menggenggam foto itu erat. Ia merasakan sebuah panggilan moral untuk mengangkat kisah para pekerja yang tak pernah mendapat penghargaan itu. Malam itu, di bawah cahaya lidah api Monas, Ardi berjanji dalam hati bahwa ia akan mengungkap bagian sejarah yang paling manusiawi, kisah mereka yang bekerja dalam diam, tanpa nama, tetapi tanpa mereka, simbol negara ini tidak pernah berdiri megah. Kisah para pekerja yang tak tercatat. Hari berikutnya, Ardi dan Saras menelusuri kawasan Senen, tempat beberapa keluarga pekerja Monas dikabarkan pernah tinggal. Mereka menemukan rumah kecil milik seorang perempuan tua bernama Bu Marnah, istri dari salah satu pekerja yang ada di foto. Perempuan itu menyambut mereka dengan mata berkaca-kaca. Suami saya, almarhum Pak Jaya, bekerja di proyek Monas sampai tubuhnya melemah. Tapi dia bangga. Dia selalu bilang, aku ikut membangun lambang negara. Lewat kisah Bu Marnah, mereka mengetahui bagaimana para pekerja bekerja di tengah keterbatasan. Mereka memanjat rangka logam yang tinggi, bekerja siang malam, dan menghadapi risiko jatuh dari ketinggian. Beberapa bahkan tidak menerima bayaran penuh akibat situasi ekonomi negara saat itu. Ardi merasakan dada sesak ketika mendengar cerita itu. Mengapa tidak ada yang mencatat nama mereka? Bu Marnah menggeleng. Siapa yang peduli pada rakyat kecil? Tapi suamiku tidak menyesal. Dia bilang Monas itu milik semua orang. Kunjungan itu meninggalkan kesan mendalam. Ardi merasa inilah inti dari penelitian mereka, bukan dokumen, bukan arsitek, bukan pejabat, melainkan manusia yang mengorbankan hidupnya untuk simbol negara. Saras merekam setiap detail dengan mata berlinang. Kita harus ceritakan semuanya, katanya. Mereka pantas dikenang. Setelah itu, mereka bertemu beberapa keluarga pekerja lainnya. Ada yang menceritakan pekerja yang jatuh sakit karena inhalasi bahan kimia. Ada yang masih menyimpan helm kuning tua sebagai kenang-kenangan. Ada pula yang tak pernah tahu bahwa foto saudara mereka terpajang di arsip negara. Kisah-kisah itu menyatukan satu pesan besar. Monas bukan berdiri karena satu tokoh atau satu ideologi, tetapi karena tangan-tangan rakyat kecil yang bekerja dalam diam. Monas hari ini, jejak perjuangan dan masa depan. Pada hari terakhir riset, Ardi, Saras, dan Profesor Wirsadana berdiri bersama di Taman Monas. Angin berhembus pelan, membawa aroma rumput dan suara langkah kaki para pengunjung. Ardi kini melihat Monas bukan sebagai tugu, tetapi sebagai perjalanan sejarah yang hidup, penuh perdebatan, pengorbanan, ide besar, dan mimpi yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa. Lihat itu, ujar Saras sambil menunjuk anak-anak yang bermain di sekitar kolam refleksi. Mereka mungkin tidak tahu kisah panjang ini. Tapi suatu hari, mereka perlu tahu bahwa simbol kemerdekaan ini bukan sekadar foto untuk media sosial. Profesor Wirsadana tersenyum hangat. Kalian telah melakukan hal yang penting. Cerita ini akan membuka mata generasi berikutnya. Ardi menatap puncak Monas, memikirkan semua orang yang berperan, Silaban, Soedarsono, Bung Karno, para pekerja, dan rakyat yang tidak tercatat namanya. Semua membentuk satu cerita besar. Ia berkata pelan, Monas adalah cermin bangsa kita. Ia dibangun dengan konflik, kerja keras, pengorbanan, dan harapan. Sama seperti Indonesia itu sendiri. Dengan dokumentasi yang sudah mereka kumpulkan, Ardi dan Saras pun memulai proses penggarapan film dokumenter mereka. Mereka ingin memastikan bahwa suara-suara kecil yang dulu tenggelam, kini bisa didengar. Di bawah cahaya lidah api emas yang masih menyala, perjalanan mereka berakhir, tetapi kisah Monas, simbol kemerdekaan Indonesia, akan diteruskan oleh siapapun yang ingin melihat lebih jauh dari sekadar sebuah tugu. Perjalanan Ardi, Saras, dan Profesor Wirsadana mengungkapkan bahwa Monas bukan sekadar monumen megah yang berdiri di pusat Jakarta. Ia adalah saksi bisu dari perdebatan para pemikir besar, kerja keras para pekerja kecil yang tak tercatat, serta mimpi Indonesia untuk berdiri tegak sebagai bangsa merdeka. Kisah di balik Monas mengingatkan kita bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh tokoh penting,
tetapi oleh setiap tangan dan harapan yang ikut membangunnya. Hari ini, Monas berdiri sebagai simbol kekuatan, pengorbanan, dan harapan, warisan abadi bagi generasi yang akan datang.